Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dengan Ilman Apiasi, YouTube channel yang membahas tentang penerbangan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang persyaratan atau tata cara melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara. Baik, langsung saja. Kita akan membahas tentang Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, nomor SR.03.04-2/1820 tahun 2021 tentang persyaratan pelaku perjalanan dalam dan luar negeri. Yang terhormat Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jalan Pramuka 38 Jakarta Timur, menyikapi surat edaran Kepala Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 nomor 14 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi coronavirus (DAC 2019) dan Adendum Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi coronavirus (DAC 2019). Maka kami sampaikan beberapa hal terkait vaksinasi COVID-19 sebagai berikut. 1. Kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 menjadi persyaratan bagi pelaku perjalanan internasional maupun dalam negeri. 2. Dalam SE Dirjen P2P nomor (1-1727) tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan serta masyarakat umum lainnya dan pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12-17 tahun terlampir. Disampaikan bahwa sesuai dengan asupan dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI dan persetujuan penggunaan vaksin COVID-19 produksi PT Bio Farma (Sinovac) untuk kelompok usia di atas 12 tahun dari BPOM tertanggal 27 Juni 2021, maka vaksinasi dapat diberikan bagi anak usia 12 sampai 17 tahun. 3. Telah terbit peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Maka bagi masyarakat WNA yang belum divaksin dan ingin melakukan vaksinasi mandiri, maka dapat difasilitasi menggunakan vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan. Mengacu pada beberapa hal di atas, maka kami usulkan perlunya penambahan klausul dalam kedua surat edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dimaksud tentang kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan usia di bawah 12 tahun. Atas perhatiannya dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih. Dr. Maksi Rain Rondonawu DHSM Mars, tembusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Kemenkes Republik Indonesia. Itu adalah surat tentang persyaratan pelaku perjalanan dalam dan luar negeri. Oke, adapun untuk orang yang membawa vaksin dengan menggunakan pesawat udara itu ada aturannya ya. Oke, kita langsung aja bacakan aturannya tentang Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, nomor AU .201/26/17 DJPU DKP strip 2021 Jakarta 9 Juli 2021 tentang penanganan vaksin COVID-19 yang dibawa oleh penumpang. Yang terhormat: 1. Para pimpinan penyelenggara bandar udara. 2. Para pimpinan badan usaha angkutan udara di tempat. Oke, untuk yang pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang keamanan penerbangan nasional. 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang program keamanan penerbangan nasional. 3. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari coronavirus di AC 2019 atau COVID-19. 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SI 40 Tahun 2020 tentang pedoman langkah-langkah keamanan penerbangan dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari coronavirus di AC 2019 atau COVID-19. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SI 4 Tahun 2021 tentang pedoman keamanan pengangkutan kiriman vaksin COVID-19 dengan kargo udara. Dalam rangka mendukung pengiriman atau distribusi vaksin COVID-19 yang cepat dan efisien pada masa pandemi, penumpang dapat membawa vaksin COVID-19 dalam jumlah terbatas dengan ketentuan sebagai berikut. Berarti ini adalah aturan-aturan buat kalian yang membawa vaksin itu ya. Yang pertama, vaksin COVID-19 dapat dibawa penumpang sebagai barang bawaan atau bagasi kabin dengan berat maksimum sesuai ketentuan bagasi kabin yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara. Oke, untuk yang saya tahu ya, untuk bagasi kabin itu maksimal itu beratnya 7 kilo. 2. Vaksin COVID-19 harus ditempatkan dalam kotak pendingin atau cool box yang dilengkapi dengan pendingin gel dalam kurung bukan dry ice. 3. Apabila vaksin COVID-19 yang ditempatkan dalam kotak pendingin cool box dilengkapi dengan pendingin dry ice, maka vaksin COVID-19 tersebut harus ditangani sebagai bagasi tercatat dan harus memenuhi ketentuan penanganan barang berbahaya. B. Jumlah dry ice yang digunakan sebagai pendingin paling banyak 2,5 kg per kemasan. Jadi buat kalian yang membawa vaksin dengan menggunakan dry ice itu maksimalnya 2,5 kg ya. Untuk berat itunya doang, berat dry ice-nya itu per kemasan. Terus C. Mendapat persetujuan Badan Usaha Angkutan Udara. Ini yang rilis adalah Airline. 4.
Penumpang harus membawa surat tugas atau surat keterangan pembawaan vaksin COVID-19 dari instansi terkait. 5. Pemeriksaan keamanan terhadap vaksin COVID-19 dapat dilakukan secara manual. Ini yang poin kelima ini mungkin buat para petugas di bandara ya. Harus memeriksanya itu secara manual atau secara langsung. Mungkin ini yang dimaksud ini tidak menggunakan mesin X-ray ya. Demikian disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. AN Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Keamanan Penerbangan, Pelaksana Harian Sukoco. Tembusannya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Direktur Operasional PT Angkasa Pura I Persero, Direktur Operasional dan Pelayanan PT Angkasa Pura II Persero. Oke, ini adalah surat atau edaran untuk yang membawa vaksin COVID-19. Oke, yang selanjutnya kita bahas tentang SE PPKM yang tanggal 15 sampai 28 Juni 2021. 15 sampai 28 Juli. Bupati Purbalingga 18 Juni 2021. Juni. Kepada yang terhormat para pimpinan OVD, 2 para pimpinan instansi partikal, 3 para pimpinan BUMN atau BUMD, 4 para camat, 5 para lurah kepala desa se-Kabupaten Purbalingga. Ini tentang surat PPKM di daerah Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Purbalingga. Surat edarannya nomor 300/11/1411 tentang pengetatan pemberlakuan pembatasan bagi kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran coronavirus di ASE 2019 COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. TMT 21 Juni sampai dengan 28 Juni 2021. Ini khusus buat Kabupaten Purbalingga ya. Untuk ininya pokok-pokok PPKM yang di Purbalingga, PPKM Kabupaten membatasi kerja. Mungkin yang yang masuk itu sebesar 25%, sisanya itu WFH atau work from home. Terus khusus pabrik dan usaha sejenis dengan jumlah tenaga kerja yang besar wajib ditindaklanjuti dengan pengaturan jam kerja, berangkat dan pulang karyawan, serta keharusan membawa bekal makan dan minum sendiri sehingga tidak menimbulkan kerumunan, serta penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat di internal perusahaan. Semua pimpinan dan jajaran organisasi perangkat daerah OPD dilarang menerima maupun melaksanakan kunjungan. 3. Memperlakukan jam malam dari jam 22 sampai dengan jam 4.00 kecuali bagi kegiatan strategis seperti pasar. Berarti pasar itu boleh. Rumah sakit, puskesmas, klinik dan sejenisnya. Untuk restoran itu, rumah makan, PKL itu wajib tutup jam 22 malam dengan mengutamakan layanan pesan antar atau take away ya. Sedangkan pelayanan makan minum di tempat maksimal itu
sebesar 50% dari kapasitas normal. Kegiatan jual beli melalui pusat perbelanjaan, ini untuk yang di ke mall atau toko-toko swalayan, ini bukannya pukul 7 dan wajib tutup pukul 21. Maksimal itu harus disinfektan 1 kali seminggu. Nah, untuk kalian yang mau berwisata, objek wisata dan sarana penunjang lainnya diperlakukan ketentuannya. A. Objek wisata diperbolehkan operasional dan wajib tutup pada pukul 15.00 dengan maksimal pengunjung sebesar 30 dari kapasitas normal sampai dengan hari Minggu 20 Juni 2021. Sedangkan mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 28 Juni 2020 wajib tutup total. Untuk hotelnya, losmen homestay itu harus menunjukkan hasil PCR negatif selama 2 kali 24 jam, dan untuk yang ini untuk yang zona merah ya, 2 kali 24 jam. Oh, itu untuk yang zona kuning. Dan untuk yang yang zona merah itu harus menunjukkan 1 kali 24 jam. Oke, mungkin itu aja yang ini. Terus untuk penerbangan di waktu PPKM ini harus update ketentuan perjalanan transportasi udara di masa pandemi COVID-19 berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021. Mungkin yang ini update terbarunya, mungkin yang kemarinnya saya belum terlalu monitor ya. Ini buat tanggal 26 Juli ke seterusnya. Dari dan ke Pulau Jawa dan Bali, serta dari dan ke daerah dengan kategori PPKM level 4 dan 3. Jadi misalkan kalian dari daerah Jawa itu, misalnya kalian mau ke Bali, kalian itu wajib PCR itu yang berlaku 2 kali 24 jam dan harus memiliki surat vaksin level 1 ya, vaksin pertama. Ini dari dan ke Pulau Jawa, berarti kalau misalnya dari Kalimantan ke Pulau Jawa, yaitu harus wajib PCR dan berlakunya 2 kali 24 jam dan harus memperlihatkan kartu vaksin atau surat sudah vaksinasi ya, vaksin. Dan adapun dari dan ke daerah dengan kategori PPKM level 2 dan 1 itu kalian cukup memberikan surat hasil tes negatif PCR 2 kali 24 jam atau hasil tes negatif antigen itu 2 kali 24 jam. Dan untuk bandara-bandara yang dikelola khususnya untuk Angkasa Pura II itu ada 20 bandara. Sekarang saya akan bacakan mana yang PPKM level 4 dan mana bandara-bandara PPKM yang level 3. Oke, langsung aja. Level PPKM berdasarkan bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura II Persero. Pertama, PPKM level 4 itu pertama itu Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang. Kedua, Halim Perdana Kusuma
itu di Jakarta. Ketiga, Hussein Sastra Negara itu adanya di Bandung. 4. Bandara Jenderal Besar Sudirman itu adanya di Purbalingga itu di Jawa Tengah. 5. Banyuwangi itu di Jawa Timur. 6. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II itu adanya di Palembang. 7. Fatmawati Soekarno itu adanya di Bengkulu. Sultan Syarif Qasim II adanya di Pekanbaru. Sultan Toha adanya di Jambi. Ini Haji Handanjudin adanya di Belitung. Raja Haji Fisabilillah adanya di Tanjung Pinang, yaitu adalah PPKM atau bandara-bandara yang PPKM-nya udah level 4 ya. Adapun bandara yang dikelola AP2 itu yang PPKM-nya level 3 adalah Sultan Iskandar Muda itu adanya di Aceh. Kuala Namu itu di Deli Serdang. Silangit Tapanuli Utara. Minangkabau Padang Pariaman. Depati Amir Bangka Tengah. Raden Inten adanya di Lampung Selatan. Kertajati adanya di Kabupaten Majalengka. Supadio adanya itu di Pontianak. Dan Cilik Ribut adanya itu di Palangkaraya. Untuk ketentuan perjalanan dari dan ke daerah bandar udara PPKM level 4 dan 3 adalah sertifikat vaksin minimal dosis pertama dan hasil tes negatif PCR 2 kali 24 jam. Dan catatannya adalah pelaku perjalanan orang dengan usia di bawah 12 tahun dibatasi untuk sementara. Jadi untuk yang berusia di bawah 12 tahun itu untuk sementara itu dibatasi. Adapun syarat-syarat buat ini yang punya anak di bawah 12 tahun itu adalah ini menurut yang saya dapatkan dari informasi ya. Kepada yang terhormat para KA Orban 1 sampai dengan 10, para KA UPBU, GMAP1, GMAP2, General Manager AP1, General Manager AP2 sesuai hasil rapat tadi pagi tanggal 11 Juli jam 9.30 WIB dipimpin Pak Menhub dan dihadiri seluruh Dirjen Perhubungan, KA BNPN, Kakor Lantas dan Kemenkes. Dari Kemenkes, dari Kementerian Kesehatan bertanya perihal permohonan surat Kemenkes nomor SR 03-2-1820/2021 tanggal 8 Juli perihal dikecualikan untuk anak di bawah umur 12 tahun untuk tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin. Jadi untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun itu tidak berhak untuk menunjukkan kartu vaksin. Akan tetapi harus tetap menunjukkan hasil rapid test. Itu. Dari Ketua Satgas Letjen Ganip Warsito bahwa untuk PPDN dan PPL anak di bawah 12 tahun tidak wajib vaksin, tetapi tetap harus melihatkan hasil PCR negatif. Dan khusus buat yang di
yang mau berangkat dari Bandara Jenderal Besar Sudirman itu ada tembusan dari KKP Cilacap itu. Izin menyampaikan hasil rapat KKP Cilacap bahwa untuk calon penumpang di Bandara PWL atau Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga mengikuti surat tersebut. Surat yang tadi udah saya bacakan itu, pertama, calon penumpang di bawah 12 tahun tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin COVID-19 tetapi wajib PCR. 2. Calon penumpang di bawah 5 tahun tidak wajib kartu vaksin COVID-19 dan tidak wajib PCR. Jadi buat yang 12 tahun itu harus menunjukkan hasil PCR-nya dan tidak menunjukkan bahwa telah mengikuti vaksin dosis pertama. Itu untuk yang 12 tahun. Untuk yang 5 tahun ke bawah itu tidak wajib PCR dan tidak wajib menunjukkan kartu vaksin. Oke, untuk penerbangan di PWL ini infonya buat PCR itu yang dirilis cuma dari rumah sakit Margono, dari rumah sakit di Purwokerto. Selain itu dianggap tidak sah. Oke, sekian, terima kasih. Buat kalian yang merasa diinformasikan dengan YouTube channel ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.